Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah dan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab." Yang artinya, berhati-hatilah dengan hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya bahayanya suatu penyakit hati, yaitu hasad. Ketika suatu penyakit hati terdapat di iklan-iklan atau terdapat anjuran-anjuran bahaya diabetes, bahaya penyakit ginjal, bahaya stroke dan sebagainya, manusia berbondong-bondong untuk berobat, untuk mencari penyembuhan. Namun ketika Rasulullah memberikan suatu peringatan yang itu juga suatu penyakit, namun banyak manusia mengabaikannya. Nah, penyakit hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Sesungguhnya hasad ini hanyalah simptom saja, simptom dari berbagai macam persoalan-persoalan penyakit lain, ya, komplikasi penyakit hati lain yang sudah ada sebelumnya. Penyakit apa itu? Yang pertama adalah adanya al-baghdu, adalah rasa benci, kebencian, penyakit mudah benci. Ini sudah terjangkit dahulu. Nah, penyakit inilah yang menyebabkan penyakit lain, yaitu penyakit hasad. Nah, maka Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya sebab hasad, ya, termasuk di dalamnya dua sebab hasad yang sangat berbahaya. Sebab yang pertama adalah at-ta'azzuz, kesombongan, merasa hebat, merasa besar. Nah, ini sangat berbahaya. Ketika orang sudah merasa sombong, maka ketika ada orang lain yang melampauinya, maka dia akan membencinya, ya. Maka penyakit yang kedua, penyebab daripada penyakit hasad adalah al-baghdu, atau mudah marah, mudah membenci. Jadi agresivitas yang sifatnya psikologis. Mungkin tidak fisik, tidak verbal, namun ini adalah agresivitas di dalam hati, di dalam jiwa, agresivitas psikologis, sehingga dia mudah sekali untuk membenci orang. Itulah dua penyebab daripada hasad. Nah, Al-Ghazali menawarkan sebuah penyembuhan hasad. Ada dua cara yang ditawarkan oleh Al-Ghazali untuk menyembuhkan penyakit hasad. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Yang dimaksud dengan ilmu bukan hanya sekedar mengetahui ini hasad berbahaya, ini hasad sangat mengganggu pola hidup, bukan hanya seperti itu, namun juga yang dimaksud ilmu adalah sadar bahwasanya dia terjangkit penyakit tersebut, dan dia mengetahui mengapa dia bisa terjangkit, dan dia menjadi sadar. Itu yang dimaksud dengan Al-Ghazali ilmu. Ketika orang sudah tahu penyakit ini sudah terjangkit pada dirinya dan dia sudah sadar, maka itu sudah menjadi awal ilaj, ya, penyembuhan daripada penyakit hasad. Itu yang menurut Al-Ghazali. Kenapa ilmu penting? Karena dengan mengetahui kenapa orang hasad, kenapa dirinya terjangkit hasad, maka dia akan sadar betapa bodohnya melakukan hasad. Hasad disebut sebuah kebodohan karena yang pertama, hasad itu adalah angan-angan saja. Jadi dia hanyalah harapan agar orang hilang nikmatnya, agar dia bisa lebih dari orang lain. Hanyalah hayalan-hayalan saja. Maka orang yang hasad itu sama saja terjangkit halusinasi, ya. Hanyalah hayalan, hanyalah angan-angan. Maka oleh para ulama mendefinisikan hasad tamanni zawali ni'mah inda sahibiha, menghayalkan, berangan-angan hilangnya nikmat orang lain. Jadi hanya angan-angan. Jadi kalau ingin sukses, bukannya bekerja keras, malah menghayal orang hilang nikmat, dia lebih hebat. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan hasad ini kebodohan. Nah, tahap kedua yang ditawarkan oleh Al-Ghazali adalah amal. Jadi adalah amal-amal yang harus dilakukan agar orang terbebas daripada terjangkit penyakit hasad. Nah, amal apa yang harus dilakukan? Yaitu membiasakan diri untuk meridhoi, menerima ketika orang lain berhasil, memberikan pujian, memberikan selamat. Itu adalah cara-cara yang kalau dibiasakan akan bisa mengikis penyakit hasad di dalam hati. Nah,
Ada juga cara bagaimana mengalihkan penyakit hasad menjadi satu potensi, yaitu potensi seseorang berkompetisi, atau Al-Ghazali menyebutnya al-munafasah, ya, berkompetisi untuk menjadi lebih baik. Seperti di dalam Al-Quran, falyatanafasil mutanafisun, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-munafasah dan hasad berbeda. Munafasah adalah usaha nyata, real, dia berlomba, dia melakukan tindakan yang nyata, action yang jelas untuk bisa mencapai suatu kebaikan. Dan orang yang berlomba ini, ketika orang berhasil, dia tidak menjadi marah, melainkan dia ridho, dia menerima. Hasad berbeda, ketika orang berhasil, dia membenci. Nah inilah, oleh karena itu kita simpulkan, untuk mengatasi penyakit ini, sikap kita yang pertama adalah ridhoi ketika orang lain berhasil, berikan dia selamat. Yang kedua, lakukan usaha yang nyata. Boleh iri, dalam artian cemburu, ingin baik, namun lakukan hal yang nyata, bukan hanya sekedar angan-angan. Dan terus hargai orang lain ketika orang lain berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.